Shalom saudara terkasih dalam nama Yesus. Dimanapun saudara berada saat ini, saya yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai saudara dan saya. Friday Podcast kali ini bersama saya Ajeng, kita akan sama-sama belajar tentang penguasaan diri, tentang pengendalian diri, di mana hal ini adalah salah satu buah roh. Ada di dalam Amsal 25 ayat yang ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Di sini diibaratkan adalah kota yang roboh temboknya, berarti akan mudah sekali musuh dari luar untuk masuk ke dalam kota dan menyerang kota tersebut sehingga kota tersebut hancur. Sama halnya dengan diri kita. Jika kita tidak dapat mengendalikan diri, maka kita akan semakin jauh dari Tuhan, karena Tuhan tidak lagi melindungi kita. Tuhan tidak lagi membentengi kita. Jika kita tidak dapat mengendalikan diri, kalau Tuhan sudah jauh dari kita, maka kita akan mudah sekali hancur. Kita mudah sekali terserang oleh iblis dari luar, meracuni pikiran kita, meracuni hati kita, sehingga kita akan semakin hancur. Karena kita tidak dapat mengendalikan diri itu. Nah saudara, mungkin pernah ketika kita emosi atau kita menghadapi sesuatu hal yang sebenarnya tidak ingin kita kehendaki, mungkin respon kita adalah marah. Kita mengutamakan emosi terlebih dahulu ketika semuanya tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita emosi, mungkin kita akan mudah untuk mengucapkan hal-hal yang buruk. Kita akan mudah untuk mengucapkan hal yang sebenarnya kita tidak sadari kalau itu menyakiti orang di sekitar kita. Mudah bagi kita untuk mengucapkan kata-kata yang buruk ketika kita emosi, karena mungkin kita tidak sadar. Tetapi untuk orang yang telah kita lukai hatinya, bisa saja itu membekas di dalam memori dia, di dalam ingatan dia, sehingga akan membuat hubungan semakin buruk. Kita mungkin tidak sadar betapa kita telah melukai hati orang di sekitar kita. Tetapi bagi orang yang telah kita sakiti hatinya, itu akan sulit untuk melupakan. Jadi saudara, mari kita sama-sama belajar untuk menjaga lidah kita supaya di saat kita emosi, kita tidak harus melampiaskan, kita tidak harus mengucapkan hal-hal yang membuat orang-orang di sekitar kita sakit hati. Ketika kita emosi, lebih baik kita diam, kita atur nafas kita tarik nafas, kita diam, kita sampaikan kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang melepaskan semua emosi kita. Biarkan Tuhan yang mengendalikan penuh hati dan pikiran kita. Nah, bagaimana sih cara kita supaya bisa mengendalikan diri? Kita harus menjaga pikiran kita. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kita tidak perlu memikirkan jauh ke depan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Yang perlu kita pikirkan adalah kita harus melatih pikiran kita supaya yang ada hanyalah hal-hal yang positif. Kita buang energi negatif, kita berusaha membalikkan keadaan supaya kita tetap tenang dan berpikiran positif. Karena penguasaan diri ini adalah sebuah proses. Sebuah proses di mana kita akan mendapatkan hasil yang baik untuk kedepannya nanti. Melalui penguasaan diri ini, Tuhan adalah yang menuntun kita, membimbing kita. Ini adalah salah satu cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita harus menyadari bahwa kehidupan tidak sesuai apa yang kita inginkan. Ada Tuhan yang memegang penuh kehidupan kita, ada Tuhan yang pegang kendali dan berkuasa atas hidup kita. Dan sepatutnya kita harus berserah kepada Tuhan. Kita percayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan yang lebih paham apa kondisi kita.
dan Tuhan tahu waktunya kapan yang terbaik untuk kita. Jadi saudara, mari kita saling belajar. Ketika kehidupan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita harus menata hati kita harus menata pikiran kita supaya tidak lagi emosi yang kita keluarkan, tetapi kita lebih berserah, kita lebih menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Nah, mungkin penguasaan diri ini sangatlah sulit. Menahan emosi memang sangat sulit. Tetapi yang mudah untuk kita lakukan adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena jika Tuhan sudah ada bersama kita, jika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita, dan juga mengendalikan lidah kita. Jika kita hidup bersama Tuhan, maka Tuhanlah yang akan pegang kendali atas hidup kita. Maka sepatutnya lah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Demikian perenungan pada saat ini. Semoga saudara dan saya bisa semakin mengendalikan diri, bisa semakin menguasai diri, supaya hidup kita tidak jauh dengan Tuhan, supaya hidup kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.